Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Iqbal Nurfat Iskandar. Tentunya di acara D-Max Talk. Let's talk about trading. Nah, tema kali ini kita ditemani dengan Master Dandi tentunya ya. Salam kenal. Si ganteng kalem yang masih muda tapi bisnisnya di mana-mana ya. Amin ya Allah. Nah, sekarang kita akan membahas tentang trading forex itu money game atau bisnis. Money game atau bisnis? Ya. Trading forex sebenarnya gini ya, kalau kita bahas itu sebenarnya itu luas. Ya, betul. Trading forex itu bukan money game. Tapi money game ada yang berkedok tentang trading forex. Oke, contohnya seperti ya kalau saya sebut nggak enak mungkinnya, cuman jenisnya adalah kebanyakan dari trading forex atau money game yang berkedok trading itu kebanyakan dari robot trading. Oke, robot Ya. trading. Itu Iya. kan sempat rame ya. Oh, rame banget sampai sekarang pun masih. Oh masih ya. Masih kasusnya masih Nah, masih Nah, belum itu salah selesai. satu contohnya. Jadi kalau kita bahas money game, sebenarnya money game itu banyak Pak kedoknya. Nggak hanya dari trading, dari tempat-tempat lain seperti model aplikasi Oke. atau misalnya judi bola, itu kan maksudnya money game juga. Betul, ya. betul. Dan yang banyak lain sebagainya. Sebenarnya ya itu tergantung dari kitanya aja, pinter-pinter aja. Sebenarnya kalau yang jelas itu adalah kalau ini money game atau bukan ya, Yeah. cara kita membedakannya itu adalah dari sistemnya itu Pak, realistis apa enggak? Oke. Dari uang yang kita dapatkan itu perputarannya itu kayak gimana? Oke. Kalau money game kan cenderung nggak jelas. Bisa dicontohkan nggak kalau misalkan nggak jelas tuh karena apa? Misalkan tiba-tiba dapat uang banyak atau gimana Betul, gitu? betul. Jadi menjanjikan keuntungan yang pasti ya, yang pertama menjanjikan keuntungan yang pasti dan keuntungan yang besar dalam waktu yang singkat. Iya, benar, Itu, benar. itu sebenarnya kan istilahnya dalam bisnis apapun ya. Kalau kan di sini kita konteksnya bisnis ya. Oke. Bisnis tapi money game. Sebenarnya dalam bisnis apapun kan nggak ada yang bisa menjanjikan keuntungan. Betul. Apalagi dengan kata pasti, ya Iya, kan? betul. Dalam hal apapun itu. Yang namanya bisnis itu sebenarnya ada kata pasti. Ada. Ada. Apa tuh? Pasti ada resikonya. Itu pasti ada Pasti resikonya. ada resikonya, Iya, betul. Bukan karena bisnis, misalkan bisnis trading forex pasti untung, itu salah. Itu salah. Pasti ada resikonya. Bahkan di trading pun Betul. ada resikonya ya. Kalau money game itu cenderung mereka lebih ke arah resikonya ini minim banget katanya. Minim bahkan nggak ada ya. Bahkan ada yang nggak ada resiko ini, nggak ada resiko ini, Ush. pasti untung. Nah, itu udah Ngeri kacau ya. Itu secara realistis juga enggak gitu. Nah, kenapa banyak orang-orang yang tertarik bahkan kena tipu lah? Apa karena iming-iming keuntungan yang tak terbatas itu atau Betul. karena resikonya yang sangat minim? Sebenarnya kalau kita ngomongin keuntungan ya, itu memang keuntungan itu adalah yang orang-orang paling tergiur. Iya, betul. Sebenarnya siapa yang nggak mau kita kan kalau kita dijanjikan keuntungan pasti. Misalnya contoh ambil 1% per hari ini pasti untung. Siapa yang nggak tertarik? Kita punya asumsi berarti sebulan bisa 30%. Iya, Berarti betul. 2 bulan bisa 60%, 3 bulan bisa 90%. Ya kan? Kalau itu konteksnya pasti. Iya, betul. Cuman kan kalau dalam bisnis ya salah satunya trading juga. Nggak ada kata pasti. 1% per hari ya mungkin itu kalau target mungkin sah-sah aja ya. Iya, Kita punya betul. target harian, target Iya. bulanan gitu kan itu sah-sah aja. Tapi nggak ada kata pasti di dalam Betul, itu. betul. Nah, Pasti yang- dapat gitu ya. Nah, itu yang salah itu mungkin yang ya. salah. Tapi kalau misalkan kita memiliki target, misalkan sehari 1% kita targetkan 1% itu bisa aja ya. Bisa-bisa aja. Justru Karena masih memang bisa dikejar kan. Kalau trading memang harus mempunyai target, Pak. Oke. Target harian, target bulan tuh harus punya. Cuman kalau konteksnya money game di sini ciri-cirinya itu menjanjikan keuntungan pasti. Misalnya nih saya mau ngajak ya. Pak Iqbal, Oke. mau ngajak masuk ke money game saya. Ini Oke. contoh ya, Iya. saya nggak main money game sebenarnya. Iya. Pak, ayo Pak kita trading Pak di sini pakai aplikasi satu robot gitu kan. Oke. Ini pasti untung 1% per hari. Oh sih. Ini pasti untung. Ini nggak ada resikonya Pak. Ini tanpa resiko. Ini Oke. pasti untung 1% per hari. Oke. Iya, betul. Kenapa? Karena ya ibaratkan siapa sih yang nggak tergiur? Iyalah, Ya kan? apalagi nggak ada resikonya. Apalagi nggak ada Bener. resikonya. Dan ini kan ada kata pasti di sini kan, kalau misalkan ya siapapun yang udah ada kepastian dalam keuntungannya ya
Siapa yang nggak tergiur gitu. Ya itu makanya kita perlu juga edukasi sebenarnya ya Betul. perihal bisnis ini. Kita harus bisa membedakan mana money game mana bukan. Ya, Ya kan? betul. Kalau kita udah bisa membedakan itu, sebenarnya kita nggak akan terjerumus Pak Oke. ke dalam money game itu. Iya benar sih. Ya kan? Jadi Iya. kita nggak hanya ibaratkan kita orang awam yang hanya tergiur dengan keuntungan. Tapi kalau kita punya ilmu, kita teredukasi gitu ya. Betul. Kita bisa membedakan gitu kan. Kita tidak akan mudah tergiur lah istilahnya kayak Oke, gitu. Betul sih, setuju. Nah kalau misalkan sekarang nih Money Game sendiri itu sama nggak sih sama skema Ponzi gitu? Apa emang Money Game itu adalah skema Ponzi juga? Money game itu adalah skema Ponzi. Jadi sebenarnya ya sama aja. Cuma yang kayak tadi ya ciri-cirinya yang piramida gitu. Piramida betul. Kalau misalkan udah masuk misalkan nyuruh orang buat gabung lagi Nah, gitu ya. itu salah satu ciri-ciri money game yang jelas itu adalah ketika kita masuk ke dalam money game tersebut, ya, kita tuh bakal disuruh buat cari downline lagi. Oke. Dan nanti downline kita bakal kita suruh juga buat cari downline lagi. Oke. Karena apa? Kalau ada downline yang masuk, kita dapat uang, Cuan ya. dapat cuan. Cuan banyak. Gitu, dapat cuan. Jadi semakin banyak downline, kita semakin kaya. Cuman kasihan yang di bawah. Iya benar sih. Iya kan? Iya. Nah kalau misalkan itu kan skema Ponzi ya. Nah kalau misalkan modus-modus di Money Game atau skema Ponzi itu contohnya seperti apa? Misalkan di bisnis apa gitu yang paling banyak itu di bisnis apa tuh? Wah, kalau ngomongin paling banyak ya dari segala segmen juga banyak ya. Sekarang money game itu banyak banget. Bahkan dari trading juga seperti yang tadi udah kita bahas. Betul. Itu kan rame banget ya. Terus ada juga yang berbentuk sebuah aplikasi, Pak. Contoh kayak Pak Iqbal pernah dengar nggak sih kayak misalnya kita buka aplikasi ini, Oke. misalnya sekian menit nonton iklan kita bakal dapat uang. Oh iya pernah. Pernah kan? Pernah. Ya. Oh itu juga termasuk. Itu termasuk, Pak. Itu termasuk money game. Itu dalam bentuk aplikasi. Atau misalnya kita tebak skor judi bola. Judi bola itu sama. Itu di money game juga. Oke berarti banyak banget ya. Terus gimana caranya agar kita terhindar dari Money Game atau Ponzi itu? Kita harus teredukasi, Pak. Salah satu tempat buat kita belajar edukasi itu adalah di Dimex ya. Jadi di Dimex itu nggak akan menjerumuskan gitu ya teman-teman di luar sana istilahnya yang mau terjun ke dunia bisnis ya khususnya trading untuk menghindari money game tersebut. Iya. Gitu. Jadi intinya kalau mau menghindari money game harus teredukasi Betul. dan harus bisa membedakan yang mana money game yang mana bukan. Betul. Dan kalau kita paling jelas aja antara money game dan bukan, nggak ada money game yang terregulasi. Iya benar. Ya kan? Benar. Gak ada money game yang Berarti terregulasi. yang pertama harus kita lihat ya perusahaannya kan? Perusahaannya betul. Legalitasnya seperti apa. Terus skema kerjanya kayak gimana Betul. dan lain-lain. Dan kita juga harus istilahnya harus menelusuri lebih lanjut, Mas. Oke. Misalnya pihak money game tersebut ya bilang bahwa kita udah legal kok. Ya kan? Kita udah legal kata mereka. Iya. Tapi kita harus telusuri lagi takutnya itu hanya kata-kata aja, Iya, benar. kata-kata pemanis aja dari Iya mereka betul, gitu kan. betul. So, kita sudah teregulasi oleh OJK misalnya, Iya. kita udah teregulasi oleh Bapepti. Cek langsung di websitenya ya. benar. Kalau di Bapepti itu bapepti.go.id. Di Iya. situ bakal kelihatan broker mana aja yang teregulasi atau yang sudah memiliki izin secara hukumnya. Betul, Ya, betul. kalau misalnya di OJK mungkin ada ya websitenya OJK. Ada, cuma saya kurang ada. tahu apa websitenya. Ada sih. Ada ya, tinggal cari aja pokoknya di situ di nanti OJK. nanti ada di situ list-listnya apa istilahnya perusahaan apa aja yang sudah teregulasi oleh pemerintah. Betul. Nah, itu yang penting. Iya sih. Regulasi itu penting karena kalau kita ngomongin uang nggak bisa kita hanya apa istilahnya masukin uang ke tempat yang nggak jelas gitu Iya, ya, betul. yang secara hukumnya aja nggak ada. Iya Nah, benar sih. seperti itu, Pak. Ya, itu sih ya benar. Jadi ya kita harus lebih teliti lah. Lebih Harus tepatnya lebih harus teliti. lebih teliti. Kita juga jangan masukin jangan asal masukin uang gitu aja ya. Iya, Karena kan kita juga harus lihat background perusahaannya kayak gimana, berdirinya kapan, pemiliknya siapa, terus regulasinya seperti apa gitu. Nah, betul. sekarang gini, kalau misalkan yang kayak dia tuh trading tapi titip dana. Nah, itu masuknya ke Money Game atau gimana? Atau bukan? Nah, kalau kita ngomong itu konteksnya berbeda, Pak. Oke. Kalau misalnya trading tapi titip dana, mungkin konteks kalau istilah tradingnya ya bener trading. Ya. Cuman yang salah itu adalah titip dananya. Oke. Jadi kalau itu mungkin maksudnya bukan money game, cuman Betul. salah dari istilahnya cara melakukannya lah istilahnya ya. Oke. Misalnya saya mau trading nih,
saya mau trading. Sebenarnya tradingnya bener ya. Kita misalnya istilahnya ke tempat atau perusahaan yang memang itu trading bukan Iya, money game. betul. Cuman yang salah adalah kita titipkan dana kita, bukan kita yang mentradingkan, ya kan? Oke. Nah itu yang salah sebenarnya. Karena apa? Kalau misalnya saya yang punya uang nih ya, saya yang punya uang, saya pengen trading, tapi saya pengen titip dana ke Pak Iqbal. Kenapa? Karena saya nggak paham ilmu trading itu kayak gimana. Ya itu yang salah. Oke. Kalau tradingnya nggak salah ya, ini jangan salah paham. Tradingnya nggak salah, tapi cara kita trading dengan titip dana itu yang salah. Tapi kalau misalkan kayak gitu berarti titip dana itu nggak termasuk money game dong ya? Titip dana menurut saya nggak termasuk money game kalau titip dananya dalam hal apa dulu? Iya, dia misalkan nitipin dana buat dia misalkan ada trader yang dia percayai itu nggak termasuk mungkin ya? Nggak termasuk sih istilahnya. Kalau misalnya kita udah telusuri nih misalnya perusahaannya seperti apa, oh ini beneran trading, ini bukan money game gitu kan. Terus dia titip dana. Nah yang salah itu adalah titip dananya. Oke. Ada nggak money game titip dana? Ada juga Pak. Oh ada. Ada juga money game titip dana ya. Contohnya kan robot itu kan kita Oh iya. ngintipin dana kita. Robot ya? Iya. Robot bener sih bener. Ada juga. Jadi sebenarnya titip dana sama money game tuh suatu hal yang berbeda. Kalau money game itu adalah kesalahan dari sistem suatu perusahaan tersebut. Oke. Tapi kalau titip dana itu adalah cara istilahnya mereka melakukan tradingnya itu seperti apa. Nah berarti kalau misalkan kayak gitu, menurut Master Dandi sendiri nih, trading forex itu termasuk money game atau hanya segelintir oknum aja yang mengakibatkan itu disebut dengan money game? Karena banyak sekali kalau misalkan, apalagi kalau kita kan kalau misalkan kita dengar tentang trading forex itu paradigmanya kan jelek banget ya. Iya, Ada yang bilang jelek, jangan, pasti rugi dan lain-lain. Misalkan kayak betul. itu money game, itu bukan bisnis dan lain-lain. Itu Pasti tanggapannya rugi katanya iya ya. pasti rugi Iya. dan lagi. Itu tanggapannya kayak gimana? Sebenarnya saya sih nggak terlalu ambil pusing ya Pak ya. Kalau misalnya menanggapi bahwa orang-orang banyak yang bilang trading ini banyak ruginya, ini ponzi, ini apa money game segala macam. Rata-rata mereka yang bilang kayak gitu, mereka yang nggak tahu ilmu trading tuh kayak gimana. Atau istilahnya cuman tahu keraknya doang, nggak tahu mendalamnya itu seperti apa. Makanya saya nggak pernah ambil pusing. Kalau misalnya ada orang yang keluar-keluar trading itu pasti MC, pasti rugi, nggak akan pernah untung. Gak akan, sampai sekarang ada orang yang trading kalau kayak gitu. Benar, ya kan? benar. Setuju, Tapi buktinya sampai sekarang kalau kita lihat traffic mungkin ya, traffic orang yang aktif trading sampai saat ini itu bahkan meningkat terus. Malah makin banyak. Malah ya? makin banyak, Benar. malah makin banyak justru. Jadi kalau ditanya trading itu adalah money game atau bukan? Ya jelas bukan dong. Ya, betul. Karena kan trading itu adalah ya berdagang, Iya, kita berdagang, berjualan iya. gitu kan. Itu bukan money game. Cuman kalau money game yang berkedok trading itu ada. Bisa disebutkan biar agak rame nih. Ya itulah, saya kasih indikasinya adalah salah satunya ya robot ya yang di TV itu. Iya banyak itu di Iya, sosial media juga banyak banget. Bener. Nih misalkan buat para penonton yang ada di rumah, misalkan ada pesan gak biar dia terhindar dari money game, terus ada janji manis yang mengakibatkan pahit ujungnya gitu. Jadi buat teman-teman di luaran sana ya, untuk menghindari money game ya, istilahnya saya kasih sedikit ciri-cirinya aja yang perlu dihindari gitu kan. Jadi kalau misalnya teman-teman di luar sana menemukan suatu tempat atau ya tempat mau bisnis gitu ya, tapi menemukan ciri-ciri ini, yaitu segera hindari aja. Yang pertama itu adalah yaitu menjanjikan keuntungan pasti yang tadi itu ya. Itu di Telegram itu banyak banget Pak. Wah iya benar. Ya kan? Dan bahkan ada yang mengatasnamakan di Dimex Wah, sendiri. itu banyak kalau di Dimex tapi depositnya 2 juta, keuntungan 1 juta per harinya. Dan kalau gitu kita lah. mau depo itu transfernya ke atas nama pribadi. Atas nama itu perorangan. salah. Itu Iya. hindari, itu Iya, hindari. betul. Yang pertama itu menjanjikan keuntungan pasti ya. Misalnya ini kita depo 3 juta, ini pasti untung 2 juta dalam waktu 2 hari misalnya ya. Terus kita depo 5 juta, ini keuntungannya 3 juta. Nah itu nggak bisa ya, nggak ada kayak gitu. Jadi itu hindari kalau misalnya Bapak Ibu trader di luar sana mau terjun trading tapi dijanjikan keuntungan pasti. Karena di trading, di dunia trading itu nggak ada yang namanya keuntungan pasti. Betul. Market trading itu fleksibel, Iya, betul. bisa untung, bisa rugi. Jadi tidak ada kepastian ya. Ya semuanya probabilitas ya, Pak ya. Ini berkaitan dengan probabilitas. Betul. Itu lebih cenderung mana naik atau turun Nah, gitu. Ya, betul. kita tinggal memanfaatkan. Toh dari trading sendiri itu kan udah ada
50-50 ya. Iya. Antara buy dan sell. Betul. Itu kan ada dua. Berarti Ada dua. ini 50% dong. Iya. Ya kita tinggal nyari peluangnya. Nyari peluang. Probabilitasnya lebih besar mana? Iya. Peluang buy atau peluang sell? Betul sekali. Baru kita manfaatkan. Itu baru trading yang benar Iya, ya Pak ya. benar. Jadi kalau misalnya nemu yang pasti untung itu Benar. hindarin aja. Walaupun misalnya pasti untungnya cuma 1%, Iya. ya. Ini pasti untung 1% sehari. Hindarin aja. Ya, mau untungnya kecil, mau untungnya gede, tapi di situnya ada kata-kata pasti, itu udah betul. pasti itu teman-teman itu harus hindari ya. Harus hati-hati lah ya. Harus Iya, hati-hati, betul. Terus benar. ciri-ciri yang selanjutnya adalah keuntungannya itu tidak realistis. Misalnya kita deposit 5 juta misalnya, ini bisa balik modal seminggu. Ya itu kan maksudnya bisnis apa gitu kan Iya, yang misalnya bisa langsung balik modal dalam Benar. waktu singkat. Jadi Benar. Meskipun di trading bisa, cuman tetap resikonya yang harus kita perhitungkan. Di trading bisa nggak 5 juta jadi 5 juta lagi ya, Iya, bahkan dalam satu hari. Iya, Bisa, cuman bisa. ya itu kan jatuhnya jadi gambling. Iya, jadi gambling, bener. Jadi gambling. Ya apa bedanya dengan kita berjudi gitu, all Betul. in gitu ya. All in. Jadi All itu in. udah nggak bisnis lagi Ya, namanya. benar, Dan benar. bahkan ya istilahnya money game pun seperti itu ya. Money Iya. game pun istilahnya mengiming-imingi kita dengan profit yang besar atau keuntungan yang besar dalam waktu yang singkat. Jadi hindari aja kalau misalnya Bapak Ibu trader di sana menemukan salah satu ciri-ciri itu. Kemudian yang selanjutnya adalah tidak adanya legalitas. Itu udah jelas. Oh, itu mah udah jelas. Itu udah jelas. Jadi Pasti. iya, yang paling gampang itu aja legalitasnya ada apa enggak gitu Iya, kan. benar. Walaupun nggak semua yang legal juga bagus ya. Iya. Sebenarnya ya kita harus pintar-pintar lah memilih dan memilah Betul, gitu kan, betul, tempat betul. trading di mana yang bagus seperti apa. Iya. Itu sih ciri-ciri yang paling jelas mah kalau istilahnya Bapak Ibu untuk menghindari money game ya. Iya. Ciri-ciri itu aja udah cukup sebenarnya untuk Nah, kalau menghindari. itu kan untuk menghindari ya. Nah, kalau misalkan sekarang untuk memilih broker yang tepat untuk partner kita trading itu kayak gimana? Memilih broker yang tepat. Iya. Sebenarnya oke, memilih broker yang tepat itu adalah yang WD-nya harus dibayar berapa besar pun. Oke. Itu wajib. Itu betul. Itu wajib. Kita trading di tempat manapun ya. Iya. Kalau WD-nya nggak bisa ya ngapain gitu kan? Iya, sama aja kayak akun demo kalau nggak dibayar. Bener gitu. Iya, kita Iya. untung udah gede nih, Iya. untung udah gede nggak bisa di WD. Heeh. Ya itu apa? Pertanyaannya adalah uang kita kemana? Betul. Apakah brokernya bermasalah? Iya. Ya kan? Apakah A, apakah B, apakah C? Ya mungkin ada banyak faktor mungkinnya. Cuman Bener. intinya kalau misalnya WD kita nggak dibayar atau nggak cair gitu ya, itu udah ada masalah. Dari Itu kalau misalkan WD-nya aja nggak dibayar itu masih mending ya, modal kita bisa balik. Iya. Ini sama modal-modal yang nggak bisa balik, Bos. Itu panennya gimana? Wah, itu udah kacau, makanya itu Iya. jangan terjun ke broker yang WD-nya susah ya. Iya, betul. Seperti Nah, itu. cara kita mengetahuinya kalau misalkan kita nggak nyoba, berarti kita harus gimana tuh kalau misalkan kita kan akan tahu sesuatu ketika kita sudah mencoba terlebih Betul, dahulu. betul. Jadi kita pengen tahu nih broker mana aja yang WD-nya susah sama yang WD-nya gampang. Iya. Ya. Sebenarnya simpel. Kalau misalnya dari banyak ini track record ya, kita ngomongin track record. Banyak orang yang udah trading di luar sana gitu kan, yang WD-nya sulit dibayar itu rata-rata broker ilegal. Broker yang tidak memiliki istilahnya apa? Regulasi, Legalitas, tidak memiliki legalitas. Itu hampir ya paling banyak lah istilahnya broker-broker yang tidak legal yang WD-nya itu nggak dibayar. Bahkan tadi saya baru WA sama teman saya, Ya. 700 juta nggak dibayar. Wih, gede dong itu, Gede. lumayan. Iya betul. Itu profitnya atau Profit dan modal. Profit dan modal. Makanya kalau saya pribadi, saya trading nggak di broker luar, saya trading juga di broker luar. Cuman konteksnya ya iseng-iseng doang. Kita Iya. pakai modal kecil gitu Betul. kan. Yang kalaupun misalnya nggak bisa WD, udahlah nggak ambil pusing gitu Iya, ya. betul. Cuman kalau saya pribadi buat saya menggolangkan dana yang besar gitu kan, Ya udah saya yang, harus mencari broker yang udah tepat, jelas aja yang lah udah ya. jelas, yang mana ya legalitasnya jelas gitu. Ya, iya bener. Yang jelas-jelas aja kalau apalagi kalau misalkan dana kita besar, ya ngapain kita nggak nyari yang Iya, yang nggak legalitas yang benar. Saya 4 tahun trading di Dimex nggak dibayar WD-nya berapa Asik. besar pun. Makanya Mas Dandi, ya umur lu udah berapa sih? Lu kayaknya masih muda banget. kalau ngomongin umur kayaknya sensitif ya. Tahun Intinya saya tahun masih kepala dua, intinya itu aja. kepala dua. Kepala dua. Gak apa-apa sih kalau misalkan kepala dua masih oke, asal jangan muka dua aja. Wah. Bermuka dua itu Iya, bahaya. Bener. Tapi itu banyak sekarang yang bermuka dua. Bener sih. Tapi kalau misalkan teman-teman kalau yang mau
WD-nya cepet, terus legalitasnya udah jelas. Gak usah repot-repot teman-teman nyari. Di sini aja nih, di sini. Ini namanya udah kelihatan. Ini udah jelas-jelas. Mau WD berapapun teman-teman dibayar, paling lambat 15 menit gitu. Itu langsung masuk ke rekening. Dan teman-teman. caranya simpel ya, bisa lewat aplikasi, bisa Betul. juga lewat website, isi nominal WD-nya mau berapa, klik request, udah tunggu aja. Bener sih. Jadi simple kalau misalkan teman-teman mau trading, aman, nyaman, dan tentunya dibimbing karena Didimek ini adalah pusat edukasi dan secara gratis ya teman-teman, di garis bawahi gratis. Itu teman-teman tinggal langsung aja datang ke sini atau enggak hubungi para trading advisornya. Jadi teman-teman bisa tanya-tanya dulu, misalkan kayak mau belajar edukasi, datang aja karena kita rutin mengadakan live trading setiap hari Jumat. Ya, setiap hari Jumat dan hari Rabu. Jumat dan Rabu itu rutin di Cafe Trader Didimek, Jalan Garuda nomor 88 Bandung. Iya, ada pesan yang akan disampaikan kepada teman-teman di luar sana yang mau memulai bisnis trading? Pesan yang pertama yang paling saya sering sampaikan juga ya kepada teman-teman yang akan memulai trading itu jangan sampai terjerumus di tempat yang salah. Udah itu aja. Betul. Karena ininya gini, first impression itu buat saya itu penting, Pak. Ya, betul. Kalau first impression saya di trading jelek, mungkin sampai sekarang saya nggak akan trading. Betul. Ya kan? Dan banyak dari istilahnya Bapak Ibu trader di luar sana yang awal trading itu kan apalagi yang langsung pakai modal gede, Ya. kemudian terjunnya di tempat yang salah, kemudian trauma segala macam, ya udah skema mindsetnya itu udah jelek aja ke trading itu. Benar. Jadi untuk Bapak Ibu yang mau atau baru awal-awal gitu Iya, ya terjun ke dunia trading, saran yang paling saya utamakan itu adalah jangan sampai salah tempat, karena kalau udah salah tempat takutnya mindsetnya yang jelek ke trading, padahal bukan tradingnya yang jelek. Betul, ya betul. tradingnya mah gitu-gitu aja, kalau nggak naik turun, kalau nggak buy sell, Iya, ya kalau nggak untung rugi, yang salah itu adalah ya tempat Bapak Ibu trading. Betul. Dan tambahan mungkin ya dari saya, ketika teman-teman kalau mau memulai atau udah mulai, ya benar, yang salah satunya adalah tempatnya jangan sampai salah. Yang kedua itu jangan salah ketemu sama orang karena itu akan mengakibatkan sesuatu yang fatal menurut saya. Fatal ya? Bener, fatal karena kalau misalkan teman-teman udah misalkan kenal trading dari orang yang salah dan kurang tepat, itu kesananya akan ya kita tahu lah kayak banyak lah yang banyak oknum ya di dunia trading pun. Banyak. Makanya teman-teman hati-hati. Salah satunya kalau misalkan ada yang mengiming-imingi dalam artian keuntungan ya, itu hati-hati aja karena menurut saya yang namanya bisnis selalu ada resiko dan ya itu trading itu seni mengolah resiko menurut saya. Resiko, betul. Ya jadi yang kita pikirin di awalnya itu adalah resikonya itu gimana. Kita kelola resikonya itu kayak gimana, baru ya, untungnya yang kita pikirin. Jadi sebelum kalau misalkan saya nih sekarang karena udah dididik sama Didimek ya, dididik karena sama Didimek gitu ya. Ini tuh Didimek tuh adalah singkatan sebenarnya. Apa tuh kepanjangan? Didikan maksimal. Gitu, bener. Jadi enggak enggak tanggung-tanggung. Jadi dididiknya sampai benar-benar selesai gitu, gak beres. Kagok gitu ya. Iya, enggak di tengah-tengah gitu loh. Udah langsung beres semua gitu. Iya, benar. Jadi buat teman-teman kalau misalkan mau belajar trading ya udah datang aja langsung ke sini, bisa via Zoom ya, online atau misalkan mau Zoom itu bisa. Kalau misalkan mau orang Bandung atau misalkan sekitaran daerah Bandung itu bisa langsung datang ke sini aja. Betul. Karena 24 jam kita selalu ada gitu ya. Iya, kita nggak tidur. Kita nggak tidur. 24 jam bangun. 24 jam bangun. Tapi bukan kita, candle-nya yang masih bergerak. Kita mah tidur ya. Kita mah tidur karena kita juga manusia. Iya, gitu. Oke. Thank you Bang Dandi. Oke, siap. Bentar. Ada lagi. Bentar. Tadi gue pertama bilang master, kedua mas, terus terakhir gue bang. Jadi bingung. Ini salah satu bentuk ketidakkonsistenan. Iya benar. Harusnya. Kalau saya dari awal Pak manggilnya. Iya. Gue harus memanggil lu apa? Karena dilihat kalau misalkan tadi kan sempat ngobrol dulu, terus lihat KTP-nya di bawah gua bro umurnya. Di bawah gua. Ya sekitar adik gua ini gitu loh. Masih anjir tapi keren sih. Panggil Mas aja. Panggil Mas. Banyak yang manggil saya Mas juga kok. Mas Dandi gitu Mas ya. Dandi, tapi nggak enak sih Mas. Nggak enak aja. Kayak saya bukan
orang Jawa gitu ya, kayak Mas Pendi gitu. Nah, kalau lu orang Jawa, Kalau Sunda berarti apa Kang ya? Kang Dandi. Kang Dandi. Jadi kalau ngomong-ngomong Kang ini jadi saya ingat Akang Widi gitu. Oh ya Kang Widi ya. Sekarang di Jogja. Sekarang Kang jadi Widi Mas. Jadi Mas Widi. Mas Widi sekarang karena di Jogja ya. Iya benar. Benar gitu. Oke. Ada quote yang mau disampaikan untuk hari ini? Kuat. Ada. Nah, Not every day is good, but there is something good in every day. artinya Saya baca di situ. tapi keren sih. Meskipun gua nggak tahu arti. Iya. Artinya itu tidak semua hari itu bagus, tapi ada hari yang ada sesuatu yang bagus di setiap harinya. Gitu. Oke, keren banget nih, masih muda, kaya raya, Oh, enggak. sukses, punya bisnis di mana-mana. Amin ya Allah. Lu rencana nikah tahun berapa? Saya target ya 2025 insya Allah. 2 tahun lagi berarti ya. Iya 2 tahun. Dari dulu. Bapak kapan rencana nikah? Udah, 2 gua kali? udah. Us, enggak. Enggak ya? Enggak dong. Satu aja. Satu aja ya, Satu siap. aja. Kirain Satu mau aja. 2. Enggak, satu aja. Satu aja. Oh iya siap. Aduh. Jangan panik gitu, sana aja Pak. Bawa kalem, bawa kalem. Aman. Oke, quote dari saya mungkin trading forex itu penuh dengan aneka macam kemungkinan. Oke. Hanya cocok bagi mereka yang siap. Wah, luar biasa sekali ya. Ini saya Oke. udah sering banget dengar quote ini. Iya, gua ngapalin dulu tadi. Ngapalin dulu tadi. Iya. Oke, thank you. Oke, brother. sama-sama Pak Iqbal, sama-sama. Thank you atas waktunya. Terima kasih teman-teman yang udah menyaksikan. Saya Muhammad Iqbal Nurul Iskandar dan Dandi FX. di FX. Dandi FX. Iya, kami berdua pamit undur diri. Mudah-mudahan bisa membuka wawasan teman-teman terkait bisnis trading forex, atau misalkan teman-teman yang tadinya nggak tahu money game seperti apa dan skema ponzi seperti apa. Mudah-mudahan dengan adanya video ini bisa memberikan gambaran atau meminimalisir tingkat teman-teman yang kena penipuan lah ya. Betul. Jadi semoga bisa teredukasi lah Betul. ya dengan menonton video ini. Betul ya, meskipun pembahasannya ringan-ringan, tapi Ringan-ringan. mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman. Oke, Amin. thank you. Oke. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you bro.